Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri 1 Bangil, baik siswa maupun alumni maupun Bapak Ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Malik, Bu Baik yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik sehingga anak-anak bisa memahami sebaik-baiknya. Jadi ini variasi gitu ya, salah satu contoh ya untuk kegiatan ini. Mungkin perusahaan lain itu tuntutannya berbeda ya. Jadi oleh karena itu kami mengupayakan agar supaya apa yang diinginkan oleh perusahaan A maka kami bisa nyiapkan ya. Apa yang diinginkan oleh perusahaan B maka juga kami bisa nyiapkan. Ya oleh karena itu Pak Jolik ini selalu menanyakan perusahaan ini sampai perusahaannya itu butuh anak yang kayak apa, sehingga kami juga menghasilkan anak-anak alumni ini bukan semuanya rata ya. Oleh karena itu kita membentuk kelas-kelas industri ya, seperti yang sudah kita lakukan dengan PT Musik ya, PT Musik yang sudah YMPI ya, YMPI itu minta bahwa saya membutuhkan karyawan yang seperti ini dan sebagainya, maka itu kita siapkan untuk itu gitu ya. Nah oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka kita itu jangan sampai hanya disibukkan dengan urusan tata tertib. Bukan anak SMK Bangil sudah itu ya, anak SMK yang di pelosok itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru itu masih sibuk dengan ngurusin tata tertib harus begini, ada yang bolos, bukan siswa SMK Bangil ya. Itu SMK di pelosok itu sudah ya. Kita itu bukan di situ, kita itu harus sibuk bagaimana mempersiapkan kita untuk bisa bersaing dengan alumni yang lain, bisa menguasai dunia kerja. Itu yang kita harapkan. Itu namanya SMK Bangil yang sekarang SMK PK, Pusat Keunggulan ya. Oleh karena itu semua fasilitasnya kita coba untuk mereka. Anak-anakku sekalian, seperti ruang pertemuan seperti ini gitu ya. Kalau sampai kok suka itu melantik-nyontingnya kok begini ruang pertemuannya, itu juga berpengaruh, tidak ada wibawanya kita ya. Oleh karena itu kita persiapkan. Oh ternyata siswa Bangil ini sudah terbiasa dengan ruangan seperti ini gitu ya. Ini bukan main-main, tujuannya bukan gagah-gagahan, tetapi bagaimana mengantarkan anak-anak saya, siswa saya agar supaya bisa diterima, tidak dihina gitu ya oleh perusahaan. Itu harus dipahami. Oleh karena itu maka perilaku anak-anak kita harus punya perilaku yang soft skill-nya itu yang mumpuni ya. Ada enggak di antara kalian yang contoh kecil saja soft skill yang ini persoalan tingkatan sulit kita untuk memberantas? Apa? Ngomong yang kurang ya. Teriak-teriak, panggil kawan, woi dan sebagainya. Itu namanya soft skill-nya itu tidak bagus ya. Coba kalau kalian itu masuk ke perusahaan-perusahaan besar, apalagi perusahaan pasukan itu sudah dipangkat, itu dia tuh ngomongnya diatur, tidak bisa langsung teriak-teriak dan sebagainya ya. Yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan itu adalah kalian itu bisa ngomong apa yang diperlukan dijawab ya. Kalau kita sekarang ini kan tidak diperlukan ngomong teriak bantar-bantar, tapi begitu diminta untuk menjelaskan ini jawabnya hap hu, tidak jelas gitu ya. Ini kita bukan itu yang kita kehendaki. Apa yang kita minta coba jelaskan ini, jawabannya lancar dan sebagainya ya. Tidak diperlukan ngomong diam. Wah ini calon-calon karyawan perusahaan-perusahaan Jepang itu ya. Nah oleh karena itu untuk membawa diri semacam ini perlu latihan ya, perlu latihan. Jadi seperti yang dikatakan, kalau kalian diminta target harus menyelesaikan ini jam sekian harus selesai, itu bukan apa ya, bukan kekerasan ya, bukan memblokade, bukan. Kita membiasakan diri bahwa kalian bekerja sesuai dengan target waktu dan sebagainya ya. Karena bagaimanapun juga, suka atau tidak suka, mau tidak mau, maka kalian akan berhadapan dengan hal-hal yang semacam itu ya. Jadi
gambaran-gambaran yang semacam ini anak-anak sekalian supaya kalian bisa pahami ini, gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita sudah menyiapkan model gedung yang semacam ini, duduknya kakinya dinaikkan seperti di kampung dan sebagainya, itu namanya soft skill-nya masih kurang bagus, gitu ya. Contoh umpamanya ada barang-barang, bisa jadi kalian itu pada saat wawancara memang Anda sengaja barang-barang itu dijatuhkan, terus kalian tidak peduli umpamanya, ya, tidak peduli, itu namanya soft skill-nya kurang bagus, ya. Yang diminta itu adalah begitu ada hal yang tidak beres, maka kalian bisa membereskan tanpa harus ada instruksi dari manapun. Itu namanya naluri, ya, soft skill yang memang dikehendaki yang semacam itu. Nah, ini harus pembiasaan. Oleh karena itu pembiasaan itu bukan hanya di sekolah saja. Begitu diajarkan oleh Pak Oleh seperti ini, kamu itu malu di sekolah, begitu di luar, tidak. Sampai dimanapun harus dibawa itu. Seperti yang dikatakan Bunda tadi, bahwa kebiasaan itu memang harus dipraktikkan di mana-mana, bukan hanya di sekolah dan sebagainya. Sehingga hal-hal yang semacam ini maka perlu pembiasaan, ya, perlu pembiasaan. Oleh karena itu saya setiap bertemu dengan orang tua, wali, maka saya selalu katakan bahwa apa yang diajarkan di sekolah ini tolong dipantau di rumah, ya, tolong dipantau di rumah. Kami ke depan mudah-mudahan ini bisa berhasil, ya. Bahwa kami selalu menyiapkan fasilitas yang dipergunakan, baik itu adalah masalah akademis maupun non akademis, ya. Sehingga kalian itu di sekolah ini seharian karena senangnya tidak mau pulang belajar di sekolah dan sebagainya, begitu sampai di rumah capek, setelah capek tidur, tidak keluyuran, sehingga orang tua aman, COVID tidak menyerang kemana-mana, kan gitu, ya. Sehingga dengan seperti itu maka ini kita akan ciptakan suasana yang semacam itu, ya, sehingga kalian itu merasa betah belajar di sini, gitu, ya. Tidak bolos loncat pagar seperti yang ada sekarang ini karena sudah terbiasa dengan belajar di rumah, kemudian diarahkan lagi ke sekolah jam sekian sudah lari dan sebagainya. Itu sekali lagi bukan SMK Bangil, ya. Berarti kalau ada anak yang seperti masuk SMK Bangil berarti salah pilih kita, ya, salah pilih, gitu, ya. Jadi hal-hal yang semacam itu. Jadi Bapak Ibu guru ini harus direpotkan dengan bagaimana meningkatkan kompetensi anak-anakku sekalian. Bukan direpotkan untuk mengatur, memberikan sanksi ini, memberikan sanksi ini. Sudah bukan itu zamannya. Bukan di SMK Bangil itu tempatnya, ya. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan seperti itu. Yang berikutnya anak-anakku sekalian, maka saya minta kalian itu tetap harus bisa menjaga suasana COVID ini. Rupanya sudah semarak lagi, ya. Sekolah tetangga kita SMK Bangil ini sudah, ya. Jadi oleh karena itu saya minta, ini mungkin juga ada tempat tertentu, ya, kampung-kampung tertentu yang sudah ketularan semacam itu. Tetapi kita coba bentengi diri, ya. Karena begitu kalian itu kena, maka masuk ke sekolah ini, maka semuanya ini harus tracing, ya. Maka ini yang saya minta agar supaya kalian harus waspada, ya. Jangan kalian itu kemudian dilarang oleh Bapak Satpam dan sebagainya, kemudian memaki-maki, tidak boleh, ya. Petugas security itu juga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab. Karena kalau beliau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka harus berhadapan dengan saya, ya. Jadi beliau itu mengatakan seperti itu kalau dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak boleh anak-anak sekalian itu meremehkan semua jabatan yang ada di lembaga ini, ya. Semuanya itu punya kewenangan, semuanya itu punya tanggung jawab. Dan termasuk kalian juga punya kewenangan, punya tanggung jawab, punya hak, punya tanggung jawab, punya tugas dan sebagainya. Jadi saya minta untuk bisa memahami, saling menghargai dan sebagainya. Ini juga salah satu bentuk soft skill yang harus dimiliki, ya. Jangan selalu menganggap remeh orang lain, ya. Memperhatikan omongan orang lain itu memang memerlukan pembiasaan, ya. Kan kalian juga sering, begitu ada orang ngomong, kadang-kadang ngomong sendiri di belakang, kan itu juga salah satu bentuk soft skill yang tidak baik, ya. Banyak sekali bentuk-bentuk soft skill yang harus kita arahkan, harus kita perbaiki sehingga kalian itu benar-benar nanti siap untuk menghadapi
dunia kerja. Ya, jadi seperti itu. Biasakan kalian itu melaksanakan suatu kegiatan itu tanpa harus takut dengan siapapun, tapi melaksanakan ini adalah dengan kesadaran, dan itu value-nya atau nilainya itu paling tinggi. Ya, sebab kalau kalian itu melaksanakan ini takut kepada guru, itu maka nilainya itu rendah sekali. Tetapi kalau kalian melaksanakan tugas ini karena kesadaran dan tanggung jawab tadi, maka itu nilainya lebih tinggi. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan dari kalian, maka sampai kapanpun kalian itu akan melaksanakan seperti itu. Ya, itulah yang dikatakan dengan jiwa kita itu adalah jiwa entrepreneur, bukan jiwa kuli. Ya, tahu jiwa kuli anak-anak sekalian? Hah? Di mana? Kuli itu kalau ada mandor baru kerja. Kalau tidak ada mandor diam. Itu jiwa kuli namanya. Ya, saya tidak menginginkan kalian itu punya jiwa yang semacam itu. Jadi kalian itu melaksanakan tugas itu karena kesadaran, karena ingin meningkatkan diri dan sebagainya. Itu terus kita fokus semacam itu. Jadi ini kesempatan yang sangat sulit kita peroleh ya. Belum tentu yang lainnya dapat menjangan seperti ini kan gitu ya. Ya, jadi oleh karena itu maka saya harapkan anak-anakku sekalian bisa memahami ini, dan tolong juga untuk tetap bisa melaksanakan, menjaga diri sehingga kita bisa dalam kondisi melaksanakan prokes yang ketat ini seperti ini ya. Terus kita laksanakan. Bahkan ini ada ancaman bahwa kalau nanti ada yang terpapar maka harus lockdown. Ya. Wah, ini rugi sekali kita ya, besar, ruginya besar sekali. Sekarang kalian tidak terasa, nanti akan terasa ya. Jadi kami harapkan ini tidak terjadi, dan mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama agar supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ini mungkin tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.